Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Urep. Bu Fitri, gimana kabarnya hari ini? Ya, seperti inilah Pak rasanya. Saya kurang bersemangat gitu Pak. Oh iya, kemarin saya lihat di WA saya Ibu Fitri WA ya, tapi mohon maaf saya lagi ada kepentingan jadi tidak bisa membalasnya. Kenapa Bu kok tidak semangatnya? Ya, seperti ini ya Pak. Ya, kemarin memang saya WA jenengan, tapi ya mungkin karena jenengan sedang sibuk, terus udahlah besok saya dihubungi kembali, saya seperti itu. Bapak hari ini ada waktu untuk mendengarkan saya? Ya sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Kemarin situasinya tidak memungkinkan untuk membalas Ibu. Insya Allah kalau ini saya full ada waktu untuk Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, terima kasih ya Pak. Saya tuh mau menceritakan permasalahan saya Pak. Di kelas Ibu ada masalah ya. Uh, Sebelumnya saya boleh tahu tidak kenapa sih Bu Fitri mau ngobrol sama saya begitu? Ya, atas masalah saya tadi ya Pak. Nanti Ya. saya ngobrol dengan jenengan ini tujuannya ya masalah yang saya hadapi sekarang seperti itu Pak. Nanti bisa selesai gitu Pak. Setelah kita ngobrol, setelah kita berbincang-bincang, saya mendapatkan pencerahan seperti itu loh Pak dari jenengan. Oh ya, semoga nanti kita bisa ngobrol dengan baik ya Bu ya. Uh, Kalau saya boleh tahu masalah seperti apa sih yang sedang terjadi pada Bu Fitri ya? Ya, gini Pak, permasalahannya itu ada di kelas saya gitu Pak. Permasalahan yang berhubungan dengan siswa saya Pak. Oh, dengan muridnya ya Bu. Iya Pak. Kalau coba Bu diceritakan mungkin masalahnya itu ya. Ya, begini Pak, di kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang memahami materi pembelajaran Pak. Itu ada 2 murid, catatan saya itu ada namanya Roni sama Dava. Yang Roni itu tidak fokus gitu Pak. Kemarin pas pembelajaran sudut gitu ya, saya kebetulan pelajaran matematika kemarin. Nah, ketika saya tanya itu mereka katanya sudah bisa. Tapi setelah pembelajaran selesai, saya memberikan soal evaluasi, mereka itu ternyata tidak paham Pak. Nilainya juga jelek seperti itu, tidak sesuai yang saya harapkan. Ketika saya tanya sudah jelas, sudah, tapi ternyata ketika di akhir tidak bisa Pak. Oh, jadi masalahnya hubungannya dengan memahami materi pembelajaran ya Bu ya. Iya Pak. Kalau bisa diceritakan, Ibu tahu tidak penyebab itu apa Bu? Eh, Menurut saya itu ada beberapa faktor penyebabnya Pak dari dalam diri mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi masalah itu ya Bu. Ternyata ada beberapa faktor. Yang paling memungkinkan kalau menurut Ibu itu apa ya Bu? Kemarin kan saya sudah berbincang-bincang ya dengan anak tersebut. Jadi yang beda-beda faktornya Pak. Yang Roni itu kan faktornya karena kurang fokus, katanya belum sarapan, seperti itu Pak. Ya, orang tuanya tidak membuatkan sarapan. Kemudian kalau yang Dava itu memang anak itu pengetahuannya kurang Pak, pemahaman terhadap pembelajaran itu kurang. Di mata pelajaran lain juga seperti itu Pak. Terus nilai-nilai rapotnya juga jelek Pak, paling bawah sendiri, seperti itu loh Pak. Oh, penyebabnya ada yang dari belum sarapan, materi, bahkan nilainya itu sampai jelek ya Bu ya. Iya Pak. Terus Ibu tentunya punya harapan lah setelah kita ngobrol ini ya. Harapan Ibu apa sih terhadap anak-anak tersebut? Kalau harapan saya ya, kedua anak tersebut ya bisa memahami pembelajaran seperti itu Pak, bisa
seperti siswa-siswa yang lain. Terus mereka itu memberikan respon positif terhadap pembelajaran saya. Terus ketika pembelajaran ya jangan melamun, atau ketika saya tanya sudah jelas mengangguk-angguk tapi ternyata belum jelas. Saya tidak mau seperti itu, Pak. Harapannya mereka bisa fokus ke pembelajaran dan memahami materi pembelajaran dengan baik. Selain itu juga semoga apa yang terjadi di kedua anak tersebut tidak mengganggu siswa yang lain, atau siswa yang lain tidak ikut-ikutan seperti itu loh, Pak. Wah, luar biasa ya Ibu terhadap mereka ya. Ini luar biasa kalau menurut saya, harapan seorang guru yang baik terhadap murid-muridnya ya Bu. Nah, kan tadi kita sudah tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, dan harapan-harapan yang disampaikan Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu sudah punya rencana tidak untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Gini Pak, ada sih terpikir oleh saya itu beberapa rencana seperti itu Pak. Nanti untuk yang siswa atas nama Roni yang belum sarapan itu, saya akan mengingatkan tidak hanya kepada Roni Pak, nanti di WA grup saya ingatkan anak-anak untuk selalu sarapan. Untuk orang tuanya juga saya akan meminta tolong kepada orang tuanya untuk selalu menyediakan sarapan untuk siswa, untuk anak-anaknya seperti itu Pak. Terus untuk anak yang kurang dalam segi pemahaman materi gitu, saya akan adakan tambahan pembelajaran nanti di luar pembelajaran seperti les gitu loh Pak. Kemudian saya juga akan laksanakan tutor sebaya. Jadi anak yang pemahamannya lebih kita gabung dengan anak yang pemahamannya masih di bawah seperti itu Pak. Jadi mereka bisa saling berbagi, bisa saling berdiskusi seperti itu loh Pak. Wah, Ibu laksanakan itu kalau menurut saya sudah bagus loh dan sangat tertata loh, termasuk pemanfaatan tutor sebaya itu luar biasa kalau menurut saya Bu. Terus dalam melaksanakan itu kan tentu saja butuh komitmen ya Bu. Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentu Pak, saya punya komitmen ya, nanti saya akan melaksanakan hal tersebut secara kontinu, terus menerus dan konsisten Pak, akan saya terapkan di pembelajaran di kelas saya seperti itu Pak. Sampai sampai apa yang saya harapkan itu bisa terwujud seperti itu Pak. Wah, mantap ini komitmennya Ibu terhadap rencana Ibu. Besok kalau mau merencanakan tersebut, apa Ibu butuh teman atau yang bisa diajak kolaborasi gitu paling tidak Bu? Ya, tentu Pak, saya akan melibatkan orang-orang atau rekan kerja saya. Ya, saya akan punya kepala sekolah ya Pak. Saya akan melibatkan ibu kepala sekolah, kemudian ya rekan kerja saya, dan tentunya ke orang tua Pak. Saya akan melibatkan orang tua siswa untuk mendukung siswa mereka dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Wah, kolaborasi itu memang penting dan perlu ya Bu, biar Ibu bisa dengan baik. Dan tentu saja ini kan kita sudah tahu masalah dan komitmen Ibu. Sekarang kira-kira Ibu mau melakukan mulai kapan ini rencana yang bagus seperti ini? Secepatnya ya Pak, supaya apa yang menjadi masalah di kelas saya itu cepat selesai Pak, karena dari kemarin saya itu sudah bingung lah mau menyelesaikan masalah saya itu seperti apa Pak. Nah, langsung saya mulai besok pagi Pak, akan saya secara terus menerus akan saya WA di grup seperti itu Pak, dan saya juga akan sering dalam melaksanakan kegiatan les seperti itu Pak. Wah, bagus ini Bu, kalau biasa lah mau segera kalau menurut saya masalah itu. Kemudian apa yang dilakukan terhadap rencana dilaksanakan? Kalau tindak lanjutnya ya saya akan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rencana saya ya, dari kepala sekolah,
kemudian dari rekan sejawat dan dari orang tua siswa. Kemudian saya akan melaksanakan komitmen yang sudah saya ucapkan tadi Pak, supaya benar-benar terjadi perubahan dalam diri siswa-siswa tersebut Pak. Wah, bagus sekali ini Bu. Ada komitmen, kolaborasi, yang ada keinginan yang cepat akan menyelesaikan. Ini luar biasa sekali Ibu. Semoga harapannya nanti yang Ibu lakukan bisa dilakukan dengan cepat, baik, dan menghasilkan kelas Ibu itu pembelajarannya lebih kondusif. Begitu ya? Iya Pak. Oke Bu, kan sudah di penghujung diskusi kita ini. Ibu, bagaimana Bu perasaannya yang Ibu rasakan setelah ngobrol dengan saya ini Bu? Iya Pak, alhamdulillah sekali saya lega Pak. Saya bisa mencurahkan apa yang menjadi masalah saya terhadap Bapak. Kita sudah berbagi cerita seperti itu Pak. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang baik dan tepat terhadap permasalahan saya Pak. Oh, begitu ya Bu. Wah, saya juga ikut senang kalau Bu Fitri senang. Sekali lagi, semoga pembelajaran di kelas Ibu lebih kondusif, usaha Ibu untuk memperbaiki bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira ada yang perlu saya bantu lagi tidak Bu? Tidak Pak, saya rasa sudah cukup. Saya sudah cerita selesai ya Pak. Semoga tidak akan ada lagi masalah di kelas saya seperti itu Pak. Nanti kalau saya ada masalah lagi, saya boleh dong cerita sama Bapak lagi. Oke Bu, siap. Intinya ya kita saling berbagi lah Bu. Sekali lagi saya berdoa, saya berharap Ibu Fitri sukses di kelas ya Bu. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya mohon maaf. Ini hari ini ada persiapan jalan santai untuk pagi. Saya mohon izin dulu ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke Bu, semangat ya Bu. Iya pasti Pak. Ya, assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.